Oke guys, Sobat Farel Prayoga, apa kabar Mama Falot dan Fan-Fan Falot? Coba kembali di channel YouTube saya, Bendol Official. Kali ini kita akan diperlihatkan sebuah video yaitu mengenai tentang anak mulanang Mak Falot, yaitu Farel Prayoga. Di dalam video kali ini yaitu mengenai tentang masa-masa lalu Farel Prayoga, yaitu mengenai tentang kasus atau tentang konflik keluarga antara manajer Farel Prayoga yaitu Om Rais dengan ayah Farel Prayoga yaitu Bapak Joko Suyoto yang sekarang ini ya masih diusahakan yaitu di pihak KPAI. Semuanya sudah dipanggil antara ibu kandung dan juga Bapak Joko Suyoto, dan dengar-dengar ya yang kemarin beritanya yaitu Bapak Joko Suyoto ini juga melaporkan atau mengadukan Om Rais ini ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, soal itu mah kita bisa lihat dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, untuk video kali ini, nah ini kita bisa lihat ini ya, seperti apa ini ya yang membayang-bayangi masa lalu Farel Prayoga ini, sehingga Farel Prayoga ini menuntut atau memberontak untuk merdeka. Tahu sendiri kan merdekanya Farel Prayoga ini seperti apa, yang pastinya untuk pendidikan, untuk hak, dan juga untuk masa depan Farel Prayoga, dan pastinya untuk karir. Jadi yang diinginkan yang sebenarnya sama Farel Prayoga bersama Om Rais ini, ketenaran atau keviralan ini bukan dari konflik keluarga ini. Yang diinginkan adalah dari hasil karya atau karirnya. Nah, sangat luar biasa sekali ya keinginan Farel Prayoga ini untuk maju lebih jauh lagi atau melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu mengenai tentang karir maupun pendidikan, nah, atau masa depannya. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya apa yang dibahas kali ini, mari kita lihat dan kita tonton sampai selesai biar kita tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dan kita tonton video selengkapnya. Siapa yang tak mengenal Farel Prayoga? Bocah yang kini menjadi sorotan publik bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tapi juga karena kisah hidupnya yang penuh liku. Kisru masa lalu yang menyelimuti nama besar Farel belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Beberapa waktu lalu, ibu kandung Farel telah memenuhi panggilan Komnas Anak untuk dimintai keterangan. Dan dalam pertemuan itu, Farel juga hadir didampingi manajernya. Jadi terkait pembicaraan kemarin itu nanti akan ada mediasi selanjutnya. Itu akan dihadirkan dari kedua belah pihak, dari pihak Pak Joko sendiri, juga dari pihak ibu kandung Farel, juga ada Farel juga nanti gitu. Manajer Farel, Rais Simpson, mengungkapkan suasana pertemuan itu berlangsung cukup dramatis. Sang ibu memeluk Farel sambil menangis seolah menyesali masa lalu yang pernah terjadi. Ya mungkin beliau lebih ke menyesali masa lalu itu ya. Namun Igenars, Farel justru menunjukkan sikap yang cukup mengejutkan. Penyanyi bersuara merdu ini mengaku tak ingin kembali membuka luka lama atau bisa dibilang legowo dan memilih menatap masa depan dengan pasti. Farel ini kan sudah legowo lah ya. Istilahnya Farel itu tidak mau ibunya Farel itu menjelaskan masa lalu atau menceritakan seperti apa masa lalu. Farel itu lebih ke kayak ya sudahlah, saya kan sudah legowo, sudah menerima semuanya. Yang penting sekarang kita lebih ke masa depan gitu. Tapi di balik pertemuan itu, satu persoalan besar mencuat, yakni akte kelahiran. Dalam dokumen resmi itu, nama ibu yang tercantum disebutkan bukan ibu kandung biologisnya. Bahkan, pihak yang namanya tertera dikabarkan sudah membuat klarifikasi bahwa Farel bukan anak kandungnya. Beliau sendiri sudah menjelaskan lewat video klarifikasi bahwa Farel ini anak dari bukan anak dia kan gitu kan. Dari videonya sendiri juga dia sudah menjelaskan lah. Di situ menjadi salah satu bukti bahwa ya itu dia sendiri yang ngomong gitu kan. Nah, berikutnya juga dibenarkan kembali oleh Pak Joko Suyoto pada saat diwawancara di Komnas Anak kemarin. Tidak ada pernikahan secara resmi. Nah, kembali lagi kalau tidak ada pernikahan secara resmi, si anak ini kan bernasab ke ibu. Iya, bernasab ke ibu. Pihak Farel menyebut bahwa berbagai upaya akan dilakukan, termasuk dengan surat resmi dari tempat kelahiran atau bahkan tes DNA sekalipun. Nah, nanti mungkin di situ akan dibenarkan, maksudnya akan dirubah kembali ya, menjadi seperti apa semestinya gitu, akan dirubah. Itu sih rencana dari pihak Komnas gitu. Kalau misalnya nanti memang harus tes DNA, ya kita akan lakukan tes DNA. Tapi kalau memang nanti ada surat itu ya nggak perlu ya. Maksudnya ada surat keterangan yang tempat dia dilahirkan dulu kan ada. Ya sudah, surat keterangan itu aja yang digunakan gitu. Meski mediasi soal hak dan akte kelahiran, Farel telah membuka jalan untuk kejelasan identitasnya, kisah ini belum berhenti di situ. Di balik perhatian publik dan Komnas Anak, ada ketegangan yang terus membara. Tak hanya akte dan hak anak, konflik orang dewasa ikut mewarnai kisah Farel.
Perseteruan antara manajer dan ayahnya menjadi babak baru dalam perjalanan hidup penyanyi Ojo Dibandingke ini. Pihak manajer mengaku awalnya tak mau ambil pusing dan memilih untuk diam. Namun setelah merasa terus-terusan diserang, ia akhirnya mengambil sikap. Rais menegaskan setiap pernyataannya punya dasar bukti dan setiap langkah yang diambil selalu dengan izin Pharrell. Akhirnya saya meminta izin kepada Pharrell untuk saya menjawab tudingan-tudingan dari orang tuanya gitu ya. Tentunya apa yang saya tudingkan pasti ada bukti lah. Jadi sebenarnya saya tadinya nggak mau speak up gitu Mas. Tapi karena dia sudah memulai, saya berhak untuk menjaga nama baik saya, marwah saya gitu ya. Makanya saya kembali membalas. Itu pun saya menghargai Pharrell, saya minta izin ke Pharrell. Rupanya Igenars, komunikasi antara Rais dan ayah Pharrell, Joko Suyoto sudah lama terputus. Selain itu, sang manajer pun mengaku belum ada satupun surat resmi yang diterimanya setelah Joko membuat aduan dengan klaim pencemaran nama baik. Saya lihat nggak ada surat apa-apa ke saya. Nggak ada surat apa-apa, soalnya kan yang diadu juga mereka membawa buktinya apa, soalnya nggak ada tudingan apapun di mulut saya gitu. Jadi ya dari pihak Baris Krim juga akan melihat ya, kalian ngadunya apa kan gitu ya. Kalian bawa bukti apa, soalnya kalian nggak mungkin dia melaporkan semua netizen yang membuli. Berapa puluh ribu yang harus dia laporkan kalau dia mau melaporkan gitu ya. Tudingan-tudingan itu kan dari judul berita-berita yang keluar gitu ya. Kan nggak mungkin melaporkan semua media-media yang menaikkan berita-berita itu. Rais juga mempertanyakan makna nama baik yang dipermasalahkan. Baginya, menjaga nama baik bukan sekedar klaim, melainkan tindakan yang sangat nyata. Nama baik itu ketika kita tidak pernah terlibat dengan masalah-masalah hukum, masalah-masalah kriminal, nggak pernah masuk penjara, itu salah satu untuk menjaga nama baik. Tapi beliau kan udah terbukti gitu, gimana nama baik gitu lah ya. Terus kalau bicara harga diri itu harga diri itu ketika kita sebagai kepala rumah tangga katakanlah ya, kita bekerja membiayai anak-anak kita gitu ya, itu menjadi salah satu harga diri kita sebagai orang tua. Mungkin itu menurut saya, kalau saya pribadi gitu. Dengan demikian, Rais menegaskan fokusnya bukan konflik pribadi antara ia dan Joko. Ia berdiri untuk memperjuangkan hak Pharrell. Jikapun ada persoalan pribadi seperti pinjaman yang belum dilunasi ayah Pharrell, itu bukan menjadi prioritasnya saat ini. Kalau masalah dengan saya nggak punya masalah dengan beliau. Mungkin beliau yang punya masalah dengan saya gitu. Ada pinjaman saya yang belum diselesaikan, mungkin itu gitu. Dan di tengah perseteruan yang kian memanas antara manajer dan ayah Pharrell, muncul satu hal yang tak bisa diabaikan, kondisi sang karakter utama, Pharrell sendiri. Dari segala perseteruan dan drama masa lalu, Pharrell kini berdiri di persimpangan baru dalam hidupnya. Semua keributan antara ayah dan manajer, semua kontroversi soal masa lalunya, perlahan mulai menemukan jalannya. Menurut sang manajer, di tengah semua polemik ini, Pharrell sempat mengalami tekanan mental, bahkan disebut sempat depresi di awal kasus mencuat. Ini, satu keinginan terdengar lantang, Pharrell ingin merdeka. Merdeka dalam arti bebas dari bayang-bayang masa lalu dan konflik. Pharrell disebut ingin fokus sekolah, memperdalam agama, dan terus berkarya dengan bahagia. Dia ingin menjalani fokus ke masa depannya dia, pendidikannya dia, tanpa harus kejadian seperti yang lampau dulu ya. Jadi dia ingin lebih fokus lah sama masa depannya dia. Walau bagaimanapun kan dia masih panjang sekali masa depannya gitu. Ambisi dan semangatnya semakin besar. Penyanyi bersuara emas ini rupanya tengah mempersiapkan kolaborasi dengan label Malaysia dan bahkan dijadwalkan berangkat ke sana untuk proyek lagu Lebaran. Kemarin baru keluar yaitu lagu Hambamu, itu 1 minggu ditonton 1,2 juta view gitu ya. Dan itu cukup sukses ya, saya pikir ya, dengan view segitu. Karena target saya sebagai manajernya dia, ya pingin artis saya itu saya targetkan kalau bisa sampai berduet dengan Datuk Siti Nurhaliza di sana. Itu lagu yang dia nyanyikan sekarang itu kan juga lagu dari pencipta lagunya Siti Nurhaliza Malaysia. Tanggal 14 ini kita berangkat ke Malaysia. Pharrell ada kolaborasi dengan beberapa penyanyi di sana yang menyanyikan lagu Lebaran gitu, kayak lagu Hari Raya ya. Targetnya pun tak main-main. Dari musik Jawa, lagu religi, hingga kemungkinan proyek film layar lebar yang sempat tertunda akibat polemik ini. Untuk karya lagu-lagu Jawanya saya tetap, karena Pharrell ini kan muncul dengan lagu-lagu Jawa. Jadi nanti setelah Lebaran saya mempersiapkan lagu-lagu Banyuwangi, lagu-lagu Jawa. Jadi tetap akan dikaryakan oleh kita. Gitu. Tapi sebenarnya target itu udah di depan mata. Tapi dengan adanya peristiwa ini, kita terkendala nih dengan adanya peristiwa ini. Manajemennya pun menegaskan satu prinsip, Pharrell harus viral karena karya, bukan karena konflik. Setelah melewati badai konflik, perseteruan, dan kontroversi, Pharrell berdiri di titik di mana semua keributan itu perlahan berubah menjadi pelajaran berharga. Kini, cerita bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana ia menatap masa depan dengan kepala tegak dan hati tegar. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Apakah Pharrell akan menggapai merdeka yang selama ini ia harapkan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.
Oke teman-teman, Mama Valop dan Fan Valop, inilah video yang bisa saya tampilkan mengenai tentang anak mulanang Farel Prayoga Mama Valop bersama Om Rais. Nah, inilah perjuangan Om Rais untuk Farel Prayoga mengenai tentang dirinya yang pengen merdeka, baik itu dari segi pendidikan, segi agama, segi karir, dan juga masa depan Farel Prayoga. Nah, inilah yang diinginkan Farel Prayoga, yaitu tentang ketenaran atau viral ini bukan dari konflik keluarga, tapi yang diinginkan untuk ketenaran atau viralnya ini karena hasil karyanya. Sangat luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan ya tentang konflik keluarga ini cepat selesai dan apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan Farel Prayoga ini tercapai atau terwujud. Amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman Mama Valop dan Fan Valop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.